alasan-alasan kita dibantah sama Allah. Ada 4 golongan ketika di dunia nggak mau ibadah, nggak mau ngaji, nggak mau sholat, alasan dibantah sama Allah. Kalau sekarang dibantah bisa lawan, entar nggak bisa lawan kita. Cuman malu. Ada berapa? 1, orang kaya nggak mau ibadah. Adalah lima taraktumul ibadah. Orang kaya yang banyak duitnya, banyak hartanya, banyak kepunyaannya. 5 taraktumul ibadah. Kenapa kamu nggak mau ibadah? Lagi di dunia jadi orang kaya, ngaji nggak mau, sholat nggak pernah nyampe, ke masjid udah kagak kenal. Kenapa nggak mau ibadah? Ya Allah, ya Allah, harta saya banyak, duit saya banyak, perusahaan di mana-mana, apartemen di mana, enggak sempat saya ke masjid. Walaupun masjid depan rumah saya, ngaji di mana-mana, agak sempat ya Allah ngurusin harga saya ngurusin perusahaan saya. Jadi saya lalu mohon maaf ya Allah, nggak sempat buat ngaji, apalagi ngaji orang kampung. Ya jatuh rekor saya, dibantah sama Allah. Orang kaya, lu kenal sama yang namanya hamba Allah Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam? Kenal ya Allah, katanya sih pernah dengar. Iya, tahu nggak Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman manusia yang Allah ciptakan paling kaya dari seluruh manusia. Nggak ada kekayaan manusia melebihi daripada kekayaan Nabi Sulaiman. Sebegitu kayanya Nabi Sulaiman, tapi tetap nggak lupa jadi hamba Allah, nggak lupa ibadah ke Allah, nggak lupa ngabdi kepada Allah, nggak lupa ibadah kepada Allah. Seberapa kaya sih kamu punya kekayaan kayak orang kaya sampai nggak sempat ngaji, nggak sempat sholat? Tuh Nabi Sulaiman tetap jadi hamba Allah. Malu berapa itu dia. Kekayaan ya baru cuma kekayaannya segitu, udah gak sempat ngaji, udah gak sempat ngaji, gak sempat sholat, gak. Dulu lagi nganggur rajin banget, baru punya usaha dikit udah kagak pernah ngaji lagi. Innalillahi. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, jangan ditunjuk orang ya Allah. Aduh, dulu lagi nganggur banget sholat berjamaah, dikasih kerjaan sedikit, hilang, alasan sibuk lah. Sibuk mana sih anak Nabi Sulaiman? 1, 2, Allah bantah nanti di yaumul qiyamah. Siapa? Wa'ala abid Yusuf. Siapa? Pegawai, pekerja, karyawan. Para karyawan yang hidup di karyawan, di pegawai, 5 taraktumul ibadah. Kenapa nggak mau ibadah? Ya Allah, saya makan kerja pabrik, bawahan saya mah, pegawai sama, nggak sempat kerja, nggak sempat ibadah, nggak sempat ngaji, nggak sempat sholat. Saya mau sibuk melayani bos saya, pimpinan saya, sibuk kerja target. Ya Allah, makanya saya nggak sempat. Ada shift 1, shift 2, shift 3, shift 4, shift 5, ayo shift-shiftan terus. Si pengusaha kemati ngaji udah nggak ada shiftnya, udah nggak mau. Dibantah sama Allah. Pegawai, karyawan, kenal nggak sama hamba namanya Yusuf? Yusuf seorang nabi, seorang rasul, pernah kerja di suatu kerajaan, tetap serepotnya Nabi Yusuf, secapeknya Nabi Yusuf, nggak lupa jadi hamba Allah, nggak lupa ibadah ke Allah. 2, 3, Allah nanya lagi ke siapa? Ngebantah lagi ke siapa? Wa'alal marudh bi Ayyub. Yang ketiga, ke orang-orang yang sakit. Orang yang sakit di alam dunia, 5 taraktumul ibadah. Kenapa nggak mau ibadah? Kenapa nggak mau sholat? Nggak pernah mau ibadah lagi. Ya Allah, saya pun di dunia dikasih ujian, cobaan sakit bertahun-tahun parah. Makanya wajarnya saya mau payah ngerasain sakit, payah berobat, kesana sini nyampe. Gitu. Makanya wajar dari Allah saya mulai ibadah. Kenal nggak orang yang sakit sama Nabi Ayub? Kenal sih, katanya mah kenal. Tahu Nabi Ayub gimana sakitnya? Dalam satu riwayat disebut 18 tahun Nabi Ayub sakit. Sakit dari ujung pala ujung kaki, dipenuhi dengan darah, nanah, belatung di badannya, ngegrogotin daripada tulang, ngegrogotin daripada daging dan kulitnya. Tapi segitu parahnya, segitu repotnya Nabi Yusuf tetap ibadah, ngabdi, nyembah kepada malu dan sakit. Yang keempat, wa'alal fuqara bisa
orang-orang yang fakir, orang-orang yang susah, orang-orang yang kekurangan dalam hartanya. Orang-orang fakir, orang-orang yang nggak punya lima waktu beribadah, kenapa nggak mau ibadah di dalam dunia? Nggak udah sempat sholat lagi, nggak pernah ke masjid lagi, nggak mau ngaji lagi. Kenapa? Ya Allah, gimana saya mau ngaji, gimana saya mau sholat, gimana saya mau ke masjid, mau sholat. Ngurusin rumah susah, kebutuhan kekurangan, makanya saya siang pagi sore dagang, kerja kekurangan, saya dibantah orang. Orang susah, orang miskin, orang fakir, tahu nggak, kenal nggak nama hamba dan namanya Nabi Isa? Manusia paling miskin, gak ada semiskin-miskinnya manusia di alam dunia kecuali Nabi Isa. Yaitu Nabi Isa walaupun begitu miskinnya, bagaimana? Nggak ada anak bininya, nggak ada harta rumahnya, langit sebagai atapnya, bumi sebagai lantainya. Udah kayak lagu dangdut itu. Sebegitu miskinnya Nabi Isa tetap jadi hamba Allah, tetap ngabdi ke Allah, tetap ibadah ke Allah. Semiskin apa sih kamu sampai nggak sempat ibadah kalah sama Nabi Isa? Malu gitu. Jadi artinya apa? Nggak ada alasan buat kita kagak mau ibadah. Mau alasan apa kita? Kaya jadi hamba Allah, miskin jadi hamba Allah, atasan jadi hamba Allah, bawaan jadi hamba, sehat jadi hamba Allah, sakit jadi hamba Allah. Ingat, suksesnya seorang suami ada perjuangan, ada andil daripada seorang istri. Suksesnya seorang anak ada andil perjuangan peranan seorang ibu. Itu makanya istri dan ibu perempuan adalah orang yang hebat. Suksesnya suami bergantung istri, suksesnya anak bergantung ibu. Siapa tuh? Perempuan. Wah, makanya perempuan makhluk hebat. Itu saking hebatnya perempuan, ada surat perempuan di Quran. Anis nggak ada surat Ar-Rijal laki, nggak. Yang ada surat perempuan. Saking hebatnya perempuan. Itu kok. Ya, itu beruntunglah ibu-ibu, ibunya anak-anaknya rajin betul ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, luar biasa. Itu makanya saya bilang kemarin, ketika ibu punya anak rajin betul ibadahnya, rajin ngaji, rajin sholatnya, beruntunglah ibu punya anak yang seperti itu. Tapi sangat rugi, sial, sayang sekali ketika kita punya anak udah gak mau ngaji, udah gak mau sholat, udah gak mau ibadah. Rugi serugi-ruginya, sial sesial-sialnya. Ketika anak kita udah gak mau ngaji, gak mau sholat, pasti ingetin, ketika anak kita udah gak mau ngaji, udah gak mau sholat, pasti yang ada ke orang tuanya, satu nyapein, dua ngeselin, tiga nyusahin, empat nyakitin. Sekali lagi itu, ketika anak kita udah gak mau ngaji, udah gak mau sholat, pasti satu nyapein, dua nyusahin, tiga ngeselin, empat nyakitin. Dari dunia sampai ke akhirat. Makanya terus kita berusaha bareng-bareng kita yang punya anak. Makanya Nabi Ibrahim ngedoanya pengen punya anak apa? Rabbi habli minas, ya Allah kasih saya anak yang soleh, bukan anak yang kaya. Nabi Ibrahim tanya, bukan yang tinggi pangkatnya, bukan. Tapi Nabi Ibrahim pengen punya anak yang soleh. Bisa nggak Nabi Ibrahim minta, kalau ya Allah pengen saya punya anak yang kaya? Bisa aja. Tapi Nabi Ibrahim mintanya apa? Minasol. Sebab kaya kalau nggak ibadah nyakitin, pangkat tinggi nggak ibadah nyakitin. Tapi kalau soleh, insya Allah nyenengin orang tuanya di dunia dan di akhirat. Itu kata kemarin. Akhirnya terus ibu, makanya peranan ibu yang luar biasa. Bagaimana anak menjadi ke depannya tergantung ibunya. Ibunya getol, semangat, rajin, luar biasa, insya Allah sukses anak. Sukses dunianya, sukses akhirat.
Tapi kalau orang tuanya khususnya ibunya leha-leha, cuek aja, cuek bebas. Wassalam, innalillahi